Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys, bersama Mang Odo dan Nestaldo. Nestaldo guys ya. Ya, video kali ini kita berbagi pengalaman guys, pengalaman di tempat kita kerja. Dan kebetulan saya kenal sama Bung Nesta ini di tempat kerjaan saya yang dulu guys. Yang sekarang mungkin nggak tahu, kita nggak tahu perkembangan seperti apa, tapi yang jelas kita kenal di sana guys. Ya, tapi Bung Nesta berapa lama di sana, di tempat yang dulu bareng? Kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Tiga bulan, lama juga guys ya. Kalau saya terakhir itu 8 bulanan guys, nggak nyampe setahun. Jadi keburu ada sedikit trouble sedikit, jadinya terpaksa harus mundur guys gitu. Nah, tapi sekarang tapi sebelumnya itu kerja di mana dulu bisnis? Dulu waktu awal-awal lulus sekolah sih di Swalayan. Soalnya Kurang lebih 3 tahun di situ. 3 tahun. Ya kalau buat nyari rezeki kayaknya di Swalayan kurang lebih ada aja sih rezekinya. Ada aja, Dari yang kecil sampai yang gede lumayan ada. Nggak susah lah. Terus abis itu udah kemana gitu? Setelah 3 tahun habis kontrak langsung buka usaha. Ya kurang lebihnya dari hasil gaji sisa 1 juta ya langsung dibuat usaha tuh. Awal-awal tuh join tuh ketemu temen kan. Ya kalau nggak join kita kan nggak bisa, namanya pemula kan ya. Iya, harus support lah guys ya, ada teman. Terus Awal-awal sih usaha merintis dari nol, usaha jual boxer. ya, celana boxer itu ya. Ya celana boxer. Itu join kurang lebihnya nggak nyampe 1 tahun sih, tapi alhamdulillah pendapatan bisa dibilang lumayan lah perharinya. Makanya sekarang bisa nyampe ketemu Mang Odon kan, yang udah mahir di bisnis meskipun bisnisnya belum berjalan lancar. Mudah-mudahan lancar semuanya guys ya. Amin. Dan memang kebetulan Bung Nesta ini terbilang pembisnis muda guys. Jadi buat kalian yang masih muda jangan sasa guys, karena kalau kita berusaha terus ya kadang-kadang nongkrong itu jangan sama yang kurang berbobot guys. Dalam arti kita nongkrong itu tapi ada hasil ilmu yang kita bisa ambil guys. Contohnya pengalaman, link ya kan, dan mungkin yang lainnya guys. Kalau ya sesekali mungkin boleh lah nongkrong yang main gitar, yang nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuman kalau bisa kita lebih intensnya ke peluang-peluang kerja, bisnis gitu guys. Dan kebetulan Bung Nesta ini terbilang apa guys ya, muda tapi berbobot guys. Berbobot itu karena pembicaraannya selalu mencari cuan ya guys ya gitu. Dan kebetulan juga saya juga memperdalam konten juga, mudah-mudahan sih bisa menghasilkan juga, namanya lagi berusaha guys ya. Dan nanti juga kita ada planning juga bikin konten bareng juga kayak gini, kita collabs, dan juga kita nanti mau bikin tim juga, mudah-mudahan sih lancar guys ya. Karena posisinya apa ya, kalau kayak gini harus punya tim guys, tim yang solid, yang kuat, dan apa ya, saling mengerti aja sih ya gitu. Dan untuk bisnis yang tadi Bung Nesta bilang kan dia pengalaman di swalayan, berarti dia ada basic marketingnya juga guys, gimana cara ngatur uang, ngatur barang semuanya guys. Dan terus juga boxer ya, boxer. Terus abis itu apa lagi tuh? Ya setelah itu sih stop karena ada problem kan, keluarga, ade kandung sendiri. Motor sempat hilang kena hipnotis tuh. Dari situ emang motor juga kan di rumah emang nggak ada lagi, mau nggak mau kan kita harus nyari motor. Ya mau nggak mau kita ninggalin usaha, lanjut kerja lagi. Karena kita ngandelin dari usaha juga
belum bisa dikatakan cukup buat bayar angsuran gitu kan, atau kita membeli cash, butuh waktu juga. Iya. Nah kalau buat kerjaan yang di sekarang sih alhamdulillah di warehouse, kurang lebihnya basicnya sih di gudang, pengalaman dari swalayan hari-hari kebawa sampai sekarang di warehouse. Iya. Jadi masih ada nyambungnya lah gitu ya. Masih nyambung. Dan berarti guys ini guys, untuk pengalaman yang ketiga ini berarti kan ada ya musibah lah guys ya, musibah dengan adanya hipnotis guys. Buat kalian juga hati-hati guys, di jalan itu nggak ngelihat tempat dan waktu guys. Yang penting ada peluang, ada korban. Biasanya tindak kejahatan itu kalau kata apa tuh yang dulu pakai topeng itu, hati-hati. Gimana sih ngomongnya dulu yang di TV itu, Lupa itu yang kurang. tahu kan lo? Tapi Ya tahu tapi iya. lupa itu namanya. Jadi tindak kejahatan itu karena ada kesempatan guys, kesempatan korban dan mungkin selak ya udah gitu kan. Tapi kalau hipnotis itu biasanya sih ngelihat dulu guys, ngelihat nih korbannya gimana nih kan gitu. Karena kalau hipnotis itu gimana ya, bisa dibilang kalau yang kurang paham sih gampang kena guys ya, tinggal di ada yang ditepak, ada yang di tatap mata gitu guys, macam-macam guys. Buat kalian juga hati-hati guys ya, untuk yang sering berpergian sendirian, berkendara sendirian itu hati-hati guys, karena rawan. Apalagi zaman sekarang begal ya, begal, gangster segala macem lah itu ya kan, makin kacau guys. Jadi kalau kalau apa, kita kan halus ya. Halus. Nah kalau begal main sahabat-sahabat aja guys, aduh itu kacau tuh guys. Terus yang di daerah sekarang gimana sekarang? Sekarang sih alhamdulillah masih berjalan, cuma ada hambatan ya, banyak pengurangan lah sekarang di tahun 2022 dan 2023 ini. Kacau lah ya. Kacau. Emang semua hampir satu Indonesia mungkin ya perusahaan mengalami penurunan. Ya kita nggak usah bilang lebih detail lagi lah kenapa bisa begitu kan. Tapi alhamdulillah sih dari kerjaan ini bisa melanjutkan bisnis lagi, bisnis kain majun sekarang. Ya, jadi untuk yang sekarang ini memang saya berdua dengan Bung Nesta ini lagi coba merintis guys, walaupun masih ngerayap ya guys ya, karena posisinya apa yang kita planningin, karena planning itu nggak sesuai dengan ekspektasi guys. Pertama kayak saya kan udah bilang dulu kan, jadi sama Bung Nesta ini datang nyamperin saya, nanya lah, Bang kira-kira apa nih yang bisa buat kita jadi bisnisan gitu ya. Saya nanya balik, mau model apa, mau apa gitu mainnya kan. Ternyata kita berdua ada pikiran buat ke Lak Makjun guys. Lak Makjun itu kain-kain bekas dari pabrikan yang dijahit oleh pengrajin di daerah rumah saya di kampung. Nah, itu jadi lap guys. Jadi bisa buat lap-lap. Kalau di pabrik itu buat mesin, bisa buat mesin yang tebal itu. Kalau yang potongan-potongan itu bisa buat tangan ya, buat lap tangan. Buat lap tangan. Tapi mayoritas dia lebih ke bengkel ya, karena dibutuhkan buat oli. Iya. Buat pabrik-pabrik otomotif lah guys ya. Pabrik otomotif itu lebih masuk lah guys. Nah karena saya baru masih ngerayap dan memang planning saya itu ada sebelumnya itu ada kawan senior lah, dia memang bilang sama saya itu dia punya link yang lumayan bagus, jadi pengen ada link buat ngebuangnya. Jadi bisa dibilang ada buat temparan lah guys ya, buat nyalurinnya. Ternyata di luar rencana, masih belum ada miskomunikasi guys, dalam arti si linknya ini belum ada kabar guys ya. Padahal kalau misalkan dia udah kebuang sebanyak 300 kilo itu, mungkin kita langsung order lagi guys untuk selanjutnya, karena dapat link baru itu dari daerah Bandung lebih bisa masuk sih ya, lebih bisa masuk apa yang kita targetin kan ya. Mudah-mudahan sih bisa. Iya. Karena memang namanya bisnis itu nggak bisa langsung jebret guys, karena bertahap, step by step gitu guys.
itu mungkin. Dan jadi kita balik lagi guys ke cerita sebelumnya. Tadi Bung Nesta bilang kan di warehouse guys ya. Kebetulan saya memang agak chemistry-nya agak lucu guys. Jadi sebelum kenal itu kita awalnya belum tahu guys ya, belum sama-sama kenal, belum mungkin pernah bareng kerja cuman nggak ngeh karena kita belum kenal. Jadi ada masalah, saya punya temen dia juga gitu kan, ada masalah lah si Adi gitu kan. Iya. Adi ini ceritanya tuh ada masalah sama temennya Resta lah. Ceritanya mau ribut lah gitu guys, mau ribut. Ya saya dari temennya Adi kan, sebagai temennya Adi bahasanya itu membela lah. Cuman dalam arti saya nggak akan membela kalau dia ributnya di dalam guys. Jadi saya pengennya di luar aja lah gitu kan ya. Tapi ya mungkin karena Adi udah terlanjur emosi kan, ya, ributlah di dalam. Tapi belum ribut sih guys, jadi baru ada omongan doang, ketemulah di luar. Nah kebetulan Nesta ini sebagai penengah antara Adi dan temannya dia itu namanya si siapa, si Batak ya, Batak lah, panggilannya Batak guys. panggilannya Batak. Ya gitu. Nah barulah saya kenal tuh, ketemu sama Nesta. Oh ini namanya Nesta gitu kan. Akhirnya ngobrol lagi apa sih kita dulu, ngobrol-ngobrol lagi Ya setelah adanya pas setelah masalah itu kita nggak ngobrol-ngobrol ya selama langsung ya. seminggu 2 minggu lah kalau Iya. nggak salah itu. Cuma pas kita bisa kayak begini lagi ngobrol kan adanya problem sedikit lah di Oh dalam iya warehouse itu. benar. Jadi Kita bisa menyatu lagi iya. karena kan kita berdua kan awalnya bisa ketemu sebagai penengah di antara teman-teman penengah, kita. guys. Dari situ kita bisa bersatu lagi Iya, lah. bisa kenal. Nah ketika di warehouse itu ada problem itu, memang problem itu nggak kecil guys, karena ada pengurangan banyakan guys, besar-besaran lah gitu guys ya, besar-besaran. Dan kebetulan saya pribadi apa ya, bisa dibilang sebenarnya sih nggak layak untuk memutuskan guys ya, karena saya juga sama kayak Nesta, bahkan Nesta lebih lama dibanding saya kerja di situ. Tapi saya pernah dipanggil sama atasan itu untuk memilih beberapa anak di bagian saya, unloading guys ya, bongkaran itu untuk dikeluarkan guys. Saya bingung, saya siapa kan gitu guys ya. Tapi dari situ saya ada sedikit power lah. Emang awalnya ada power itu ada lagi ceritanya gitu guys. Memang sih menarik kalau diceritain detail guys ya. Kayak mulai kali ya. Jadi saya punya kawan namanya Lucky. Jadi dia itu sebenarnya difitnah guys, difitnah sama atasan. Puasanya dia telah mencuri guys. Sedangkan saya juga sebelum bikin tim inti itu saya sortir semuanya, saya sortir siapa aja yang bisa diajak kompromi, dalam arti lebih kebaikan bersama bareng-bareng lah gitu guys kerjanya kan, biar lebih semangat. Ternyata dia difitnah dan dia dikeluarkan guys sebelah pihak. Dia di pressure, dia di press terus, akhirnya dia keluar. Tapi kalau saya orangnya tipikal bukan pantang menyerah guys. Akhirnya saya maju berhadapan dengan atasan selama kurang lebih 2 minggu saya ngurusin guys. Sampai pada titik di situ saya ngadu argumen, dan saya sama-sama saling mengancam sih guys ya. Jadi bahasa gini guys, bang kalau misalkan kawan gua bersalah, gua berdua rela masuk bui lah gitu guys. Tapi kalau enggak, ya lo semua gua balikin gitu guys, karena emang dia nggak terbukti. Karena barang yang di Dalam warehouse paket. iya, jadi paket itu dikiranya kalau memang dia mencuri pasti ditemuin di anggota tubuhnya lah gitu kan. Iya. Tapi itu enggak guys, karena barang itu ditemukan besok itu di bawah tempat mobil, jadi jatuh gitu guys. Di situ saya nggak terima gitu kan. Akhirnya alhamdulillah selama 2 minggu saya maju, masuklah kawan saya lagi guys, masuk kerja lagi. Nah di situ saya mungkin awal kali punya power Dari situ. ya, dari situ. Karena saya pribadi pasang badan guys untuk kawan saya itu, ya brother Lucky lah ya kan. Jadi
di situ awalnya. Nah, akhirnya saya mungkin juga dengan Nesta juga sama-sama menjaga kawan guys, tapi kita profesional. Teman kita yang kinerjanya bagus, absennya bagus, kita bantu ya enggak. Tapi kalau misalnya absennya jelek ya kita juga nggak bisa bantu guys. Yang paling penting kan kita saling menghargai, meskipun dia atasan kita kan. Jangan sampai tutur kata kita salah dari yang bawahan ke atasan ataupun atasan ke bawahan. Takutnya bisa berbalik ke dia juga kan. Yang kemarin kita bahas, yang tadinya dia bersalah katanya, ternyata terbukti nggak bersalah kan. Gitu. Akhirnya dia sendiri kan yang malu berapa atasan gitu. Ya jadi memang ya gitu guys. Jadi atasan itu karena dia mungkin punya jabatan, dia pikir dia bisa numbangin kita, padahal mah kita juga punya pengalaman guys ya. Dalam arti kita juga menyelesaikan masalah di perusahaan itu punya SOP guys, punya tahapan-tahapannya juga. Sebelum ke atasan lagi ya bawahannya dulu dirapihin dulu semuanya, baru atasannya maju gitu guys. Jadi alhamdulillah saya juga sudah SOP. Makanya ada supervisor yang mungkin dituakan ya kan. Iya. Dituakan itu namanya Bang Bagol ya kan, Bang Ahmad Zarkasih. Terima kasih Bang. Ya berkat abang saya juga sampai sekarang walaupun saya udah nggak di Peros itu, saya masih bisa nge-backup kawan-kawan yang memang kinerjanya bagus, absennya bagus, masih bekerja gitu. Karena banyak dari kawan-kawan kita juga yang udah timpel ya, maksudnya udah dikeluarin guys, gitu. Jadi alhamdulillah masih punya sedikit membantu teman lagi guys, walaupun saya udah nggak di dalam perusahaan itu. Dan apa ya, bisa dibilang pengalaman juga sih guys, karena semenjak kejadian itu ada lagi yang lebih parah, cuman saya nggak mau terlalu diceritakan karena gimana ya. Ya takutnya kita kan kena apa klaim dari perusahaan kan. Karena konten ini kita juga kan apa nggak tahu juga nanti ke depannya gimana kalau kita membuka kartu dia gitu. Soalnya namanya media kalau kita udah upload sekali udah nggak akan bisa hilang. Karena kan ditonton ya seluruh dunia lah. Jadi kalau saya pribadi memang di terakhir itu saya kasih apa poin aja guys ya. Intinya saya berhadapan dengan manajer guys. Sebenarnya sih manajernya juga memang nggak ada poin sih sebenarnya. Adu argumen aja dia udah kalah guys sama saya. Cuman ya itu namanya politik jabatan dan uang ya bisa semuanya guys. Jadi saya kalah guys gitu. Karena itu yang paling terpenting ya inilah kayak Mang Odon nih guys ya. Bisa saling menghargai orang yang tadinya di dalam warehouse bukan apa-apa, ternyata sekarang bisa jadi apa-apa dia di dalam. Amin. Karena ya banyak membantu orang lah di dalam, meskipun ya kurang support dari yang lain. Bahkan juga saya nge-backup orang-orang yang nggak saya kenal guys. Saya nggak kenal sama dia tapi dia nyamperin. Bahkan ada yang sampai ke rumah saya guys. Dia ke rumah, bang tolongin bang kata dia. Wah kenapa nih bang gitu kan. Iya masalah. Tapi kalau saya simpel guys. Pertama nanya masalah absensi guys. Absennya gimana bang? Wah kurang bagus bang. Walaupun saya nyimpulin gak akan saya bantu, cuma depan dia sih ngomongnya ya bang nanti kita bantu bang ya. Padahal itu udah poin penting guys, masalah absensi. Kedua juga kinerja guys ya. Dimana-mana juga mau di perusahaan kecil pun mau di rumahan pun sama guys. Kinerja nomor 1, kedua absensi. Jadi 2 itu udah paling apa ya, paling fatal guys ya. Ketiga mungkin masalah attitude guys. Cuman semua saling berhubungan sih guys. Jadi walaupun dia rajin, dia absennya bagus tapi nggak punya attitude, sama juga kan gitu. Karena saya juga di perusahaan yang bareng sama Nesta juga pernah ngekomplain masalah kamar mandi guys. Karena kamar mandi itu udah pengen rubuh guys, karena cuma disekat apa sih dia multiplek itu kan modelnya kan, kayu yang bisa hancur itu guys. Jadi kalau didorong sedikit itu roboh semua guys. PS4 biji kan. Saya kan gampang mules ya guys ya, hampir setiap hari saya pasti mules. Karena saya gimana ya, kalau bahasanya Om Aje itu berakan lo bang gitu kan. Jadi saya nggak tenang, saya ngeri roboh, kadang saya pegangin aja kan tembok apa si tripleknya itu kan. Akhirnya saya komplain tapi dengan bahasa yang sesuai dengan
SOP lah, yang penting bisa keterima oleh atasan. Dan nggak sampai 2 hari langsung diberesin tuh guys, dirapin semua, akhirnya alhamdulillah rapi. Bahkan sampai ada bahasa anak loading apa anak mana tuh ngomong, bang kayaknya kalau lo yang komplain kayaknya langsung didengar bang, jangan-jangan lu ini atasan ya. Nyogok. Saya udah ketawa aja guys, Nyogok. karena kalau anak-anak itu sering berbicara tapi nggak pakai attitude guys, jadi asal ngomong asal jeplak aja, ya kan didengar sama atasan guys, bodo amat pasti begitu ya. Tapi kalau saya kan ya mungkin bahasa lebih matang lagi, sekarang umur saya juga udah bukan anak-anak lagi, saya udah berumur lah lumayan guys, saya jadi punya attitude lebih dan didengar juga. Dan itu masalah jam sholat juga sama, ada atasan yang bahasanya mempermasalahkan jam sholat, sedangkan kita juga kan bergantian guys ya, nggak bisa langsung keluar semua sholat, nggak mungkin, karena kita kan warehouse ini banyak bagian, banyak banyak juga karyawannya, jadi kalau separohnya nggak ada ya nggak bisa jalan kan, nggak jalan. Tapi di situ permasalahan juga, akhirnya saya maju dan clear alhamdulillah. Jadi semuanya itu memang, kalau mungkin kalau anak muda yang sekarang itu mungkin kalau kurang attitude, kalau bahasa zaman-zaman kemarin mah kebanyakan makan micin guys ya. Jadinya apa, kurang bisa menyampaikan yang sebenarnya poinnya bener baik, cuman penyampaiannya salah jadi nggak terima guys, jadi gitu mungkin ya, bener nggak? Betul. Betul gitu. Banyak sih yang jelas. Saya alhamdulillah guys, walaupun udah di luar, walaupun saya udah dikeluarin dari perusahaan itu, karena ya ada masalah besar sebenarnya sih, cuman ada saya mengalah lah, saya mengalah. Tapi sebenarnya tuntutan saya sih sebenarnya pengen anak sejahtera doang sih, itu aja sih guys. Apa apa saya dikeluarin, yang penting anak sejahtera semua. Ternyata kenyataannya enggak guys. Ya itu dia, kadang-kadang ekspektasi itu, kadang-kadang sih sering kali nggak sesuai dengan kenyataan guys gitu. Tapi walaupun saya di luar masih bisa lah nge-backup anak-anak yang sekiranya memang butuh bantuan saya gitu, karena ada beberapa atasan yang masih care sama saya gitu guys, masih care, masih peduli, dan masih menganggap lah gitu guys. Termasuk Bung Nesta ini saya titipin juga, karena saya nggak mau orang-orang terbaik pilihan saya itu tersingkir oleh orang-orang yang mungkin kinerjanya kurang gitu kan. Sebenarnya Bung Nesta ini uh, Betawi, tapi bisa dilihat kinerjanya itu kayak orang-orang yang bukan orang Betawi guys, Orang Jawa. kayak orang Jawa. Jadi mohon maaf nih, Orang kita bukan Jawa. bukan apa, bukan rasis atau gimana. Jadi kebanyakan kan apa ya, berbahasa orang gitu guys. Jadi kalau yang dengan lemburan kerja segala macam, pasti yang lebih telaten itu orang orang Jawa gitu kan, orang-orang yang jauh dari kampung, dia lebih ketol guys, Lebih rajin lah nah masnya tapi orang. Bung Nesta ini apa guys ya, kalau ada lembur mungkin diembat juga guys. Tapi kalau alasannya buat apa nih sebenarnya? Ya mungkin namanya kehidupan ya kan, kita Iya. nggak tahu ya. Bisnis juga baru berjalan kan, Hmm. namanya warehouse. Gaji nggak seberapa Ada juga kan. target ini. Ada target juga kan, kita ini mau nikah. Makanya kalau ngandelin dari bisnis ataupun kerjaan doang kayaknya nggak cukup. Ya mungkin kalau dari lemburan ya alhamdulillah sih, saya berpikir itu ya bonus aja gitu. Jadi kita doain juga guys, Bung Nesta ini kan mau nikah guys ya, mudah-mudahan lancar sampai hari H, lancar urusannya semuanya, amin. Dan juga dipermudah juga segala urusannya guys. Buat kalian semua juga, para subscriber saya dan para penonton saya juga, mudah-mudahan segala urusannya, segala masalah atau apapun itu, masalah duniawi, dipermudah guys ya. Tapi ingat juga, dunia untuk akhirat juga guys. Sesekali kita juga, bukan sesekali sih, emang harus mengingat juga guys, walaupun kita mungkin bahasanya hablum minallahnya kurang, tapi kita perkuat dengan hablum minannas ya guys, sama manusia, sama makhluk hidup lah gitu guys. Karena saya dulu di tempat saya kerja itu, tempat Bung Nesta ini, saya sempat mengadakan juga acara berbagi guys ya. Jadi saya punya komunitas web juga dan anak-anak di tempat saya kerja. Jadi kita kalau gajian itu guys patungan gitu kan, buat berbagi muter-muter kita, karena sebagian hak kita kan
bukan punya kita pribadi guys, ada hak orang lain juga gitu guys ya, gitu sih mungkin. Tapi kalau Bung Nesta ini sebenarnya lebih passionnya kemana nih sebenarnya, usaha kah? Kalau ngelihat dari latar belakang keluarga, passion sih kayaknya ke usaha. Bisnis Cuma usaha. kalau buat kerjaan kayaknya memang kebutuhan ya, Iya, namanya buat makan sehari-hari kan iya, kita. Kalau dari bisnis ya memang dari passion latar belakang keluarga, namanya keluarga juga bisnis juga kan, kurang lebihnya ya anak pasti nurunin iya. gitu. Sama halnya berarti kayak saya guys, jadi bapak saya veteran angkatan, tapi yang nurun itu cuman, bukan nurunin sih ya, kalau itu kan yang dapat rezekinya tuh kakak saya yang ketiga. Jadi ibu saya kan dulu kan usaha ya, jualan gitu kan, dan memang dari 5 anak keluarga saya, awalnya itu yang usaha saya guys, dagang jualan, dan saya menikmati itu guys. Dan memang terakhir juga saya juga mencoba untuk usaha, walaupun jatuh bangun lah guys, karena posisinya kalau kita udah cinta ya, udah sayang maksudnya dengan kerjaan kita, dengan kegiatan kita, insya Allah walaupun jatuh berapa kali pun kita akan bangkit lagi guys. Beda dengan kita apa, coba-coba, terkadang kita belum belum mencintai kerjaan itu, pas jatuh agak sulit bangkit guys, gitu mungkin Ya, sama ya. dengan halnya kayak usaha. Kalau memang kita eh, pengen usaha, sebisa mungkin sih jangan sampai bilang kita itu pengen nyoba ini pengen nyoba itu. Takutnya kalau udah gagal, biasanya sih ya kalau yang mau nyoba-nyoba itu gagal udah nggak bakalan bisa bangun lagi, kecuali dari dorongan temen ataupun keluarga itu pasti bisa dia maju lagi. Dulu juga gue sempet gagal juga ya, kalau nggak bangun lagi ya kurang lebihnya ya mungkin sekarang ngandelin dari kerjaan doang. Iya, Ya nggak bakal cukup lah sekarang, zaman sekarang tahun 2023 apa-apa mahal kan, iya, ngandelin serba mahal semuanya, kerjaan doang. Kerjaan juga sekarang semua serba bayar. serba berbayar guys, karena bisa dibilang itu apa ya, sebenarnya logikanya gini guys, kita sulit ya, kita butuh duit tapi harus ngeluarin uang dulu guys, itu yang memang agak sulit. Contoh kayak saya juga kan, sekarang saya kerja sebagai keamanan lingkungan perumahan saya, veteran Timur Timur ini, memang alhamdulillah tidak berbayar guys, bahkan saya disupport oleh ketua RW sini untuk menjaga keamanan Seroja. Nah, cuman bukan saya nggak bersyukur guys ya, bukan saya nggak bersyukur, tapi memang kenyataannya istri saya juga baru lahiran, dan anak saya nambah jadi 3, itu untuk eh, salarinya itu apa ya, gajinya itu bisa dibilang, kalau saya pribadi gini lah, kita apa namanya, realistis juga Iyalah. bahwasannya kalau untuk makan, saya jadi berlima guys ya, anak saya 3, istri saya dan anak saya, itu bisa dibilang minus guys, dan saya harus mencoba untuk move on gitu lah guys ya, move on dalam arti mencari yang lebih baik lah gitu guys, karena saya juga menerima mandat atau amanah dari Pak RW ini, salah satunya juga kemarin menunggu istri lahiran guys gitu. Jadi sementara saya masuk lah gitu guys, dan memang saya juga punya utang budi gitu kan dengan Pak RW, dan saya ingin membalasnya gitu guys, semampu saya dan semaksimal saya gitu guys. Tapi ketika saya jalanin setelah anak yang ketiga lahir, agak agak ngap juga guys ya kan, karena bayi itu kan nggak mau tahu guys ya, jadi harus ada popok segala macam, susu juga. Nah jadi saya harus mencari yang lebih baik lagi gitu guys. Cuman eh, saya agak berat juga guys, karena Pak RW dan Pak RT yang sekitar sini juga mempercayai saya sebagai keamanan, karena bisa dibilang saya orangnya mungkin paling tegas gitu guys ya, dan nggak apa ya, maksudnya sigap lah, selalu siap apabila ada sesuatu yang genting gitu guys. Contoh kayak kemarin kan, malam minggu sekitar 2 minggu yang lalu, itu ada
bukan gangster mungkin ya, lebih ke anak-anak mau tawuran gitu guys, para bocil mau tawuran dan itu mau menyerang komplek rumah saya guys, sekitar kurang lebih 40 orang guys. Ya saya pribadi gimana guys ya, memang jiwa saya juga apa ya, doyan ribut ya bahasanya ya, dari muda ngeliat orang baik itu saya nggak mundur, saya maju sendirian dan malah mereka yang mundur guys gitu. Jadi disitulah mungkin saya agak dinilai, memang kalau keamanan itu harus ya harus gitu guys, harus batu kalau kata Om Budi senior saya, security itu emang harus batu, harus kotokan bahasa gitu ya. Harus berani maju Iya, karena dia kan menjaga masyarakat juga. iya. Jadi kalau ada bahasanya begal, gangster itu juga kita harus siap gitu loh. Karena keamanan wilayah kita ya kita yang megang gitu guys, kita yang tanggung jawab. Jangan sampai kita malah kabur karena ada eh, security juga dia ngelihat kalau ada gangster itu kabur deh guys ya. Kalau saya enggak. Jadi dan kebetulan memang bapak saya juga cerita dulunya itu Pondok Sani, Bungur itu, Iya. perumahan Pondok Sani itu guys, itu orang tua saya yang jaga. Dan memang ada teman bapak saya juga, orang sini juga, veteran juga, ngelihat sesepuh Bungur itu kumpul semua. Uh, bahasanya apa ya? Mungkin mau ngedemo lah guys, karena jalanan mereka itu rusak. Nah, tapi kawan-kawan bapak saya pada kabur guys. Tinggal hanya 2 orang apa 2 orang doang, bapak saya dengan temennya. Itu nggak pergi dan dia menghadapi lagi tuh guys, berbicara dengan baik dan mengasih arahan kalau dikerjakan dulu jalanannya proyeknya akan jalan guys, tapi selesai di proyeknya baru jalan akan dibenerin, itu baru bener bener nggak. Benar. Iya, nah konteksnya jadi saya dan bapak saya tuh ya nurun gitu guys, kalau ngeliat orang baik tuh nggak gentar, karena kalau saya punya prinsip ya mati urusan Allah guys, mau ketabrak kereta mau ketabrak truk kalau belum mati ya belum mati udah kan gitu ya, gitu guys. Jadi semuanya kita serahkan sepenuhnya sama yang di atas guys, karena hidup mati kita ya udah ditentukan guys, bukan sama manusia tapi sama Allah guys. Gitu mungkin guys. Mungkin Bang Nesta pengalaman yang lain lagi gimana, pengalaman yang lain lagi. Pengalaman yang lain ya kurang lebihnya cukup sampai situ aja dulu sih. Kalau terlalu detail mungkin apa ya, capek juga kayaknya kalau dijelasin. Jadi kebetulan Bung Nesta ini memang ya alhamdulillah guys mau bikin collab bareng nih guys ya. Mudah-mudahan juga channel Bung Nesta nanti ya perlahan-lahan naik guys. Nanti kalau mau tahu channelnya nanti saya cantumin guys di bawah guys ya. Nama channelnya Bung Nesta tolong disupport juga guys. Dan jangan lupa support channel saya juga dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan pengalaman juga buat kalian yang ingin sharing-sharing, yang ingin mau dibahas, tinggal di komen aja guys, di komen kita mau ngebahas apa, nanti kita coba kita bahas bareng-bareng guys ya, supaya buat kalian yang mungkin ada permasalahan yang mungkin sama atau pernah saya alamin, kita bisa bahas gitu kan, jadi kita bisa sama-sama tukar pikiran gitu guys, gitu mungkin ya. Kalau emang mau mampir ke podcastnya Mang Odon bisa Ya, kalau mau mampir silakan ngobrol-ngobrol ya, cuman paling bisa nyuguhinnya baru kopi doang gitu guys ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya kan, apa yang kita harapkan juga bisa semuanya juga aman terkendali gitu guys, 86 lah gitu kan. Mungkin aja guys ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan, hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah guys. Jangan lupa komen juga channelnya ntar guys ya. Apa channelnya? Nesta Aldo guys. Nanti saya cantumin di bawah guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.